Kak Helen, pas banget nih ada pertanyaan dari teman kita di Inspire You. Wah, bagus banget username-nya ya. Tanya nih Min, apakah saham defensif ini bisa kebal atas kebijakan suku bunga, inflasi, dan lain-lain? Gimana nih Kak? Oke, ya, thank you buat pertanyaannya. Apakah saham defensif ini bisa kebal atas kebijakan suku bunga, inflasi, dan lain-lain? Nah, alias benar-benar tidak terpengaruh, itu sebenarnya enggak ya, tetap ada pengaruhnya. Akan tetapi pengaruhnya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan lain. Kenapa? Ya karena produknya dibutuhkan oleh setiap orang atau masyarakat. Misalnya kalau kita melihat ya, katakanlah ada kebijakan suku bunga, inflasi dan lain-lain. Tentu masyarakat, katakanlah kita lihat di sektor kebutuhan pokok, pasti masyarakat tetap makan dan minum misalnya, juga kita tetap membutuhkan kebutuhan sehari-hari seperti misalnya ada inflasi kan nggak mungkin juga misalnya kita ya udah inflasi kita sikat giginya kurangin aja nih dari seminggu sikat gigi 2 kali kan nggak mungkin juga kan. Nah makanya kita sering mengatakan kenapa sektor kebutuhan pokok ini biasa menjadi bantalan ketika katakanlah kondisi ekonomi tersebut cenderung melemah karena yaitu kinerjanya relatif stabil karena demand-nya masih tetap ada. Oke, jadi kalian nggak perlu panik ya teman-teman, karena demand-nya masih tinggi dan kalian masih tetap membutuhkan barang-barang tersebut dan return-nya juga masih stabil. Bahkan di tengah gejolak perekonomian yang sedang melemah, biasanya saham-saham defensif ini tetap memberikan imbal hasil atau dividen gitu ke para pemegang sahamnya. Gitu. Boleh kita satu lagi ya Kak, pertanyaan dari teman kita. Oke, mungkin ini wah kok nggak bisa. Sebentar ya, satu lagi ya teman-teman. Oke, Kak Skyfreeze, bagaimana mengetahui waktu yang tepat untuk bisa kita masuk ke saham-saham consumer good, kesehatan, telekomunikasi untuk jangka panjang. Mungkin ini khususnya untuk investor jangka panjang ya yang dimaksud Kak. Oke, thank you buat pertanyaannya ya. Nah, bagaimana mengetahui waktu untuk masuk saham tersebut untuk jangka panjang? Nah, sebenarnya kita bisa melihat bagaimanakah dengan ide atau misalnya strategi dari investasi kita. Nah, kalau memang sebenarnya kita ingin melakukan investasi untuk jangka panjang tersebut, kita bisa memperhatikan bagaimanakah kinerjanya pada saat ini, lalu juga bagaimanakah pergerakan harga sahamnya. Lalu kita bisa menggunakan pendekatan buy on weakness untuk masuk ke dalam saham-saham tersebut. Atau, nah, itu yang skenario yang pertama. Yang kedua adalah ketika misalnya ada terjadi perubahan dalam kondisi ekonomi. Bahas tadi, saham-saham defensif ini memang cenderung lebih cocok untuk ketika kondisi ekonomi sedang melemah atau ketika sedang terjadi krisis misalnya, yaitu contohnya seperti pandemi di tahun 2020. Nah, ketika saat itu saham-saham defensif itu cenderung harganya relatif lebih stabil dibandingkan dengan saham-saham di sektor lainnya. Akan tetapi ketika kondisi ekonomi tersebut membaik dalam masa pemulihan, masa recovery, sebenarnya saham defensif ini returnnya cenderung relatif lebih kecil sehingga bisa jadi malah akan terjadi rotasi, yaitu di mana investor beralih dari saham defensif ke saham-saham sektor lainnya yang menawarkan potensi return yang lebih besar. Oke. Semoga terjawab ya Kak Skyfreeze atas pertanyaannya. Oke Kak Helen, dari tadi kita sudah menjelaskan lebih detail terkait dengan saham defensif itu apa dan karakteristiknya. Tapi ada satu poin yang belum kita bahas nih Kak, keunggulan dan pasti ada kelemahan dari saham defensif.
Boleh diulas sedikit Kak, kelemahan dan keunggulan dari saham defensif itu apa? Nah, kalau cenderung saham defensif ini ya memiliki angka beta yang rendah. Jadi angka beta yang rendah ini sebenarnya kita lihat bahwa yaitu saham tersebut memiliki volatilitas. Jika IHSG turun dalam, maka dia turunnya tidak sedalam IHSG. Akan tetapi ketika IHSG naik tinggi, dia juga tidak akan naik setinggi IHSG, sehingga imbal hasilnya cenderung lebih kecil ketika pasar sedang masuk dalam market bullish. Tentu hal ini bisa membuat banyak investor yang katakanlah ketika misalnya IHSG mulai pulih, mulai naik lagi, cenderung melakukan rotasi sektor, yaitu keluar dari saham sektor defensif dan beralih ke sektor lainnya yang dianggap wah ini potensi returnnya lebih besar nih dibandingkan dengan saham sektor defensif. Oke. Nah, untuk keunggulannya boleh dijelaskan sedikit lagi Kak. Kalau kelemahan tadi kan bahwa saham defensif ini termasuk ke dalam beta. Pastinya ya. Semuanya ada kelebihan dan juga ada kekurangan ya. Tadi kita udah bahas kekurangannya. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai keunggulannya. Nah, keunggulannya apa? Tentu yang pertama adalah karena sifatnya stabil tersebut, maka ini bisa menjadi katakanlah sebagai penahan atau bantalan di kita sebagai seorang investor ketika misalnya saham-saham sektor lainnya mengalami tekanan. Jadi misalnya ketika teman-teman membuat katakanlah memiliki portofolio investasi, ada pilihan katakanlah saham di sektor A, B, C, nah mungkin salah satunya defensif tersebut. Selain itu, keunggulannya yang kedua adalah saham defensif ini juga rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Jadi dividen konsisten biasanya setiap tahun sehingga ada return yang kita memegang saham ini. Betul banget teman-teman semuanya. Jadi di tengah ketidakpastian, di tengah gejolak perekonomian, tetap ada highlight yang perlu kalian garis bawahi jika memilih saham-saham defensif. Jadi saham-saham tersebut masih rutin membagikan dividen di tengah ketidakpastian market, seperti itu ya biasanya. Nah, Kak Helen, berapa jangka waktu yang disarankan untuk bisa hold ataupun ya udah saya keep dulu deh saham-saham defensif ini di tengah perekonomian yang mungkin tiba-tiba melemah atau ISG yang melemah atau IHSG yang terjun dan lain sebagainya. Berapa jangka waktu yang tepat nih Kak? Halo Kak Helen. Halo Kak Helen. Ya, halo Farah. Oke, mungkin tadi internetnya sedikit delay ya Kak ya. Saya ulangin kembali ya Kak untuk pertanyaannya. Nah, untuk jangka waktunya itu sendiri nih Kak. Jangka waktu untuk kita bisa punya saham-saham defensif di tengah ketidakpastian ekonomi sebaiknya atau tepatnya berapa lama nih Kak? Sebenarnya ketika sifat sahamnya yang pergerakannya sebenarnya nggak terlalu fluktuatif, lalu juga nggak terlalu rentan sentimen, maka sebenarnya investasi saham defensif ini bisa untuk misalnya investasi jangka panjang karena kita bisa memperoleh dividen setiap tahunnya dan itu bisa menjadi return yang teman-teman atau ketika bagi investor ketika memiliki saham di sektor defensif tersebut. Oke, nah ada pertanyaan yang masuk dari teman kita tadi nih Kak, melanjutkan untuk kita bisa memiliki saham defensif, apakah bisa dengan metode DCA? Halo Kak Helen. Ya, halo Farah, apakah pertanyaannya boleh diulang? Boleh Kak. Untuk melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya, untuk kita bisa investasi di saham-saham DCA, saham-saham defensif, apakah bisa menggunakan metode DCA nih Kak? Halo Kak Helen. Halo Kak. Ya, halo Farah. Nah iya Kak, untuk melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya ya Kak ya, untuk kita bisa punya saham-saham defensif, apakah bisa kita melakukan dengan metode DCA Kak?
Wah, Farah, tampaknya jaringannya memang benar-benar sangat terganggu ya, sehingga suaranya sama sekali nih. Oke, oke baik Kak. Untuk sekarang gimana nih Kak suaranya? Oke, Apakah Kak Helen sudah mendengar suara saya Kak? Halo Kak. Halo Kak Helen. ya, halo Farah. Oke, Kak Helen sudah bisa mendengar suara Farah Kak? Ya, sudah masuk kembali. Oke Kak. Kak Helen melanjutkan dari pertanyaan yang sebelumnya ya Kak. Bisa kita sambung, apakah untuk kita bisa punya saham-saham defensif lebih baik bisa menggunakan metode DCA atau seperti apa nih Kak? Oh, oke. Saham defensif ini metode apa yang akan bisa digunakan ya untuk membeli saham tersebut. Nah, bisa juga memang DCA, di mana kita membeli saham tersebut secara pelan-pelan. Misalnya kita ketika setiap bulannya kita menyisihkan dana untuk investasi, dan kemudian kita lalu melakukan pembelian secara konsisten dan teratur setiap bulannya. Nah, itu juga merupakan salah satu katakanlah metode yang bisa digunakan ketika teman-teman melakukan investasi di pasar modal. Oke, jadi sebenarnya bisa ya teman-teman semuanya kalau tiap bulan kita menambah pembelian di saham-saham defensif tersebut dengan metode DCA. Kak Helen, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita ulas dari teman kita yang mungkin tadinya ketinggalan ya untuk pembahasan ini, jadi bisa kita ulas kembali. Jadi pertanyaan dari Terasbal_sell, apakah beta mempengaruhi memilih saham defensif? Nah, silakan Kak Helen. Oke, thank you buat pertanyaannya. Nah, sebenarnya mengenai beta saham. Jadi, sebenarnya beta ini adalah merupakan untuk mengukur sensitivitas saham tersebut terhadap IHSG. Jadi, sebenarnya dengan mengetahui beta ini, kita tahu bagaimana sih pergerakan harga saham terhadap pergerakan harga saham IHSG secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya nih IHSG naik katakanlah sebesar 10%. Jadi kalau misalnya IHSG tersebut katakanlah betanya kita menggunakan beta tersebut adalah menggunakan patokannya adalah angka 1. Jadi kalau misalnya perusahaan yang memiliki betanya kurang dari 1, maka sensitivitas harga saham tersebut lebih kecil dari IHSG. Jadi kalau misalnya angka betanya 0,5 tapi IHSG-nya naik 1%, jadi saham tersebut cuma naik sebesar diperkirakan cuma naik sebesar 0,5%. Tapi ketika IHSG-nya turun 2%, harga sahamnya juga ikut turun sebesar 1%. Nah, kalau saham betanya di atas 1, maka akan memiliki volatilitas lebih tinggi dibanding dengan IHSG. Jadi kalau misalnya IHSG naiknya 4%, maka di atas 1 bisa jadi IHSG naiknya 3% atau bahkan 5%. Nah, saham-saham defensif ini salah satu ciri-cirinya adalah sahamnya beta kurang dari 1, yaitu memang ketika sahamnya IHSG turun, dia nggak turun sedalam IHSG, tapi ketika IHSG saham defensif itu dia stabil, jadi nggak berfluktuasi yang signifikan. Oke, baik. Jadi bisa digarisbawahi ya teman-teman. Untuk saham defensif ini betanya kurang dari 1 ya Kak Helen ya berarti. Betul. Kak Helen, sebelum kita nutup perbincangan kita, boleh dong Kak kasih saran buat Sobat Philip semuanya, tips dan trik memilih saham-saham defensif secara lebih detail. Silahkan Kak Helen. Thank you, Sarah. Nah, buat kalau misalnya teman-teman yang tertarik untuk melakukan investasi dalam saham defensif, nah beberapa hal yang bisa dipercermati oleh teman-teman, misalnya yang pertama adalah memperhatikan pembagian dividennya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui berapakah katakanlah dividen payout ratio dari
saham tersebut, lalu juga berapakah dividen yieldnya, dan pastikan bahwa perusahaan tersebut konsisten dalam membagikan dividen minimal 5-10 tahun terakhir. Mana dengan sejarah perusahaan tersebut. Biasanya saham yang bisa masuk menjadi kategori saham defensif tersebut, perusahaan tersebut sudah besar, juga mapan, juga usianya juga sudah lama, sehingga produk-produknya sangat familiar di masyarakat, dan akibatnya kinerjanya juga bagus dan memiliki market cap bisa sampai dengan triliunan rupiah. Lalu perhatikan juga bagaimana dengan katakanlah voltage perusahaan itu bisa menjadi saran buat teman-teman untuk katakanlah memilah saham defensif mana aja yang bisa dicermati. Oke, itu aja Kak Helen untuk saran dari Sobat Pilih semuanya. Apakah ada lagi Kak untuk kita bisa memilih saham defensif? Ya, tentu teman-teman jangan lupa memperhatikan sektornya, yaitu biasanya yang saham-saham yang masuk dalam sektor defensif itu adalah yang masuk dalam industri katakanlah kebutuhan pokok, juga kebutuhan layanan kesehatan, dan layanan telekomunikasi, karena produk-produknya biasanya baik dalam kondisi ekonomi mana bagaimanapun masih dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, jadi teman-teman bisa mencatat ya, jika kalian ingin mencari saham-saham defensif, yang pertama ketahui apakah dalam 5-10 tahun terakhir rutin membagikan dividen atau tidak, dan yang kedua bisa menjadi market leader di sektornya, jadi bisa tahu nih, kalau menjadi market leader berarti saham tersebut kuat jadi pemimpin pasar gitu. Dan satu lagi, bagaimana riwayat dari perusahaan tersebut. Jadi apakah laporan keuangannya sehat, apakah produk dan bisnisnya jalan sesuai dengan bisnis yang kedepannya dan lain sebagainya. Dan tentunya volatilitasnya rendah ya Kak ya. Betul. Nah, mungkin perbincangan kita dengan tema saham defensif yang menarik dilirik cukup sampai di sini saja teman-teman semuanya. Tapi tentunya minggu depan kita masih bertemu lagi dengan tema yang berbeda dan yang paling menarik.